Gong, gong, ha. Halo, kembali lagi bersama saya Agus di Kolom Sinema. Seperti biasa, Kolom Sinema hadir dengan membawa film-film yang memang layak untuk dibincangkan dan memang film-film yang sedang booming di tengah masyarakat. Nah, pada kali ini saya akan membahas suatu film yang tayang pada bulan September lalu berjudul Smile. Kawan-kawan, namun kita sebelum membahas film Smile itu, saya akan membincangkan sedikit tentang keadaan masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Masyarakat Indonesia hari ini cenderung berada di bawah tekanan mental dengan tuntutan yang beragam, mulai dari tuntutan kerja yang panjang, kemudian kekurangan istirahat, kemudian ketidakteraturan pola makan, sehingga beberapa hal itu menyebabkan gangguan mental. Bahkan masyarakat dunia pun sekarang sedang mengalami gangguan mental yang begitu tinggi. Nah, gangguan mental itu akan mengakibatkan stres yang berkepanjangan. Dan stres berkepanjangan itu akan mengakibatkan dua hal. Yang pertama, trauma, dan yang kedua adalah gangguan psikis. Dan ini yang dibicarakan oleh film horor psikologi yang berjudul Smile ini. Bahwa daripada banyak menghadirkan tokoh atau sosok-sosok horor, ternyata film Smile lebih menjadi sebuah cermin bagi masyarakat dunia bahwa tuntutan-tuntutan hidup yang tinggi akan memengaruhi keadaan mental maupun keadaan fisik seperti itu. Kita lihat dari judul yang pertama, mengapa harus smile? Kita sama-sama tahu bahwa smile yang berarti senyum adalah simbol dari kebahagiaan seorang, simbol dari kehangatan seorang, simbol dari sukacita seorang yang berada di tengah lingkungan, ataupun senyum yang menjadi simbol dari kepasrahan seorang yang tengah menjalani hidup. Daripada memilih yang kedua, sepertinya smile lebih memiliki definisi sebagai simbol dari kepasrahan manusia dalam menjalani hidup. Selanjutnya, Smile yang diangkat dari film pendek berjudul Laura Has Not Slept yang tayang pada tahun 2020. Film pendek karya Parker Finn ini sebenarnya tidak diperuntukkan untuk tayang di bioskop, tapi akan diperuntukkan tayang di media-media streaming. Namun sang sutradara memutuskan untuk menayangkan film ini di bioskop dengan modal yang hanya 288 miliar. Film Smile dalam 2 bulan berhasil meraup keuntungan sebanyak 31 triliun. Ini jelas bukan sesuatu yang mungkin tadinya terpikirkan oleh baik itu penggarap film maupun tim manajerial dari film. Tapi yang pasti Smile ini menghadirkan film horor yang menurut saya menjadi sajian film horor terseram di sepanjang tahun 2022. Nah, balik lagi ke gangguan mental. Gangguan mental dalam diri seseorang itu akan timbul kembali apabila dipicu oleh dua hal. Yang pertama adalah trauma masa lalu, dan yang kedua adalah bawaan genetik. Ini dibahas di dalam film Smile bahwa tokoh Rose yang merupakan seorang dokter kejiwaan dianggap memiliki kelainan bawaan atau gangguan kejiwaan bawaan yang didapatkan dari ibunya. Kemudian dari sisi trauma, tokoh Rose ini pun memiliki trauma yang cukup mendalam ketika ia
masih anak kecil, kemudian ia memiliki seorang ibu yang ia sebut sebagai monster karena kelakuan ibunya tidak pernah terlepas dari obat-obatan dan juga minuman alkohol. Kemudian di suatu malam, Rose kecil ini menemukan si ibunya tengah sekarat di atas tempat tidur. Kemudian si ibunya meminta tolong. Nah, si Rose ini daripada menolong ibunya, karena dia sudah merasa terlalu sering ibunya berbuat hal demikian, maka ia lebih memilih meninggalkan ibunya di atas tempat tidur hingga si ibu itu mati. Nah, trauma mendalam ini yang membuat Rose merasa bersalah hingga trauma ini terbawa sampai Rose dewasa. Kemudian trauma ini tidak pernah berhenti hingga ia dewasa, dan Rose memilih menyampingkan rasa traumanya ini dengan kegiatan lain, yaitu kerja. Bayangkan di dalam 1 minggu bekerja, tokoh Rose ini menjalani kewajiban kerja selama 37 jam di dalam 1 minggu. Tentu jam kerja yang sangat panjang, dan ternyata Rose menjadi orang yang gila kerja ini dilatar belakangi oleh trauma berkepanjangan sejak ia kecil saat ia menyaksikan ibunya mati seperti itu. Kemudian ia bekerja di rumah sakit kejiwaan dan ia menghadapi seorang pasien yang bernama Laura. Kemudian si Laura ini pun mengidap satu penyakit gangguan mental yang bernama skizofrenia. Nah, kawan-kawan, kalau kawan-kawan ingat, gangguan mental di dalam ilmu kesehatan itu ada 15 poin, dan salah satunya adalah skizofrenia, di mana para pengidap skizofrenia ini mengalami gangguan-gangguan seperti halusinasi, delusi, sulit tidur, kemudian sulit memisahkan antara kenyataan dengan mimpi. Kemudian mulai dari situlah para pengidap skizofrenia ini mulai mendatangkan sosok-sosok aneh di dalam pikiran mereka sendiri, sehingga film Smile ini sangat cocok dengan realita masyarakat yang berada di tengah lingkungan kerja yang sangat padat. Nah, kemudian kalau dilihat dari sisi lain, karena film-film seperti Smile ini memang bukan film pertama yang mengangkat tema tentang kutukan yang menular gitu. Tapi kalau kita lihat di dalam sejarah, pernah ada kejadian yang serupa seperti film yang terjadi di film Smile ini, yaitu kejadian wabah tertawa yang terjadi di Tanzania pada tahun 1962. Kalau kita baca lagi sejarahnya, wabah tertawa dimulai dari 3 orang siswi dalam satu sekolah yang sama itu tiba-tiba mengalami tertawa yang tidak bisa berhenti. Kemudian itu menular ke kawan-kawannya yang lain, bahkan ke guru-gurunya yang lain, sehingga sekolah tersebut diliburkan beberapa waktu. Dan ketika para orang tua siswa ini menjemput anak-anak mereka dari sekolah, orang tua mereka pun ikut terjangkit oleh virus tertawa ini, sehingga dilaporkan hampir lebih dari 1.000 orang yang terjangkit oleh wabah tertawa ini, dan beberapa sekolah diliburkan selama beberapa pekan. Bahkan tim medis dan tim kepolisian Tanzania sendiri sampai sekarang tidak pernah bisa membuktikan secara ilmiah apa yang dialami oleh siswa-siswa pada saat terjadinya tragedi wabah tertawa ini. Dan polisi mulai melakukan penyelidikan, sebenarnya apa dugaan terkuat yang bisa dibuktikan dan apa benang merah sebenarnya yang terjadi, bahwa tragedi wabah tertawa ini dimulai ketika Tanzania melakukan atau merayakan hari kemerdekaannya terlepas dari Inggris.
Kemudian ketika telah merayakan hari kemerdekaan, sistem pendidikan di Tanzania merevolusi sistem pendidikannya secara utuh dan total, sehingga perubahan sistem pendidikan di Tanzania ini menyebabkan depresi yang sangat tinggi bagi siswa, pun menyebabkan depresi yang sangat tinggi bagi orang tua para siswa. Nah, hanya ini yang bisa dibuktikan oleh tim kepolisian di Tanzania bahwa tingkat stres yang tinggi akan menyebabkan gangguan kejiwaan, dan inilah yang berhasil menjadi dugaan kuat alasan dari terjadinya wabah tertawa ini. Bayangkan wabah tertawa ini terjadi pada anak-anak di Tanzania mulai dari 16 jam sampai 2 minggu non-stop. Itu mereka tidak pernah berhenti sampai fisik anak-anak tersebut terganggu, dan apalagi mentalnya jelas sudah sangat terganggu. Baik lagi ke film Smile. Nah, sebenarnya film Smile ini sedang berbicara tentang keadaan mental. Bahkan seorang dokter kejiwaan pun yang biasa menangani orang-orang dengan gangguan jiwa itu tidak pernah terjamin untuk lepas dari yang namanya gangguan jiwa. Bahkan dokter kejiwaan dengan jam yang sangat tinggi pun bisa mengalami gangguan kejiwaan ini. Dan di dalam film sendiri kita beberapa kali diberikan scene di mana tokoh Dr. Ross ini sudah tidak mampu lagi membedakan mana halusinasi, mana kejadian nyata, dan mana mimpi seperti itu. Di beberapa scene dia mengalami sesuatu padahal dia masih berada di tempat yang sama. Di beberapa scene juga dia bertemu dengan orang yang dia kenal padahal nyatanya tidak ada. Dan sang sutradara sendiri, Parker Finn, berkata bahwa film Smile ini memang didedikasikan khusus untuk masyarakat. Maka dari itu film Smile ini dirasa sangat relevan dan sangat dekat dengan masyarakat, mau dilihat dari sudut pandang manapun. Karena kesimpulan saya dari film Smile ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah gangguan psikotik yang menyebabkan halusinasi, dan juga gangguan supranatural yang menyebabkan teror dari tokoh misterius. Dan lagi-lagi di film horor Hollywood ini kita diperlihatkan bagaimana visualisasi dari sosok hantu. Nah, kalau di kita kan sering ada tuh biasanya orang-orang yang kesurupan, orang-orang yang katanya kemasukan roh-roh halus, namun kita tidak pernah diperlihatkan bagaimana proses masuknya roh halus tersebut. Tiba-tiba si sosok itu sudah masuk ke tubuh seorang. Tetapi di film Smile ini kita diperlihatkan visualisasi yang sangat jelas bagaimana si sosok setan ini masuk ke dalam mulut tokoh Dr. Ross. Dan ini berarti bahwa mungkin saja paradigma horor di Hollywood sana menggambarkan bahwa sosok hantu itu seperti sosok makhluk hidup juga yang mencari inangnya. Nah, inangnya ini dipilih berdasarkan tingkat stres yang paling tinggi. Karena di film Smile juga ada beberapa tokoh orang yang mengidap atau mengalami hal yang serupa dengan tokoh Ross, tetapi mereka tidak mati gitu. Karena tokoh Ross ini berlomba dengan waktu bagaimana caranya agar dia tidak mati seperti orang-orang yang sudah dia lihat sebelumnya. Karena itu tadi yang saya katakan bahwa film Smile ini adalah film tentang kutukan yang menjangkit orang-orang yang saling berhubungan gitu. Ketika seorang bertemu dengan seorang yang terjangkit, maka 1 minggu setelahnya orang ini akan mengalami hal yang sama. Begitupun seterusnya. Tetapi di rantai itu ada beberapa orang yang ternyata tidak terpengaruh. Nah, Smile ini menyadarkan kita sebagai kelompok masyarakat bahwa sesibuk apapun kita bekerja, setinggi apapun mobilitas kita sehari-hari, maka jangan pernah melupakan kesehatan mental dan jangan pernah melupakan istirahat. Karena itu,
setelah kita mengalami gejala kurang tidur, maka halusinasi dan juga delusi akan mulai timbul. Maka kalau kata orang Sunda, lamun kurang sare, hulu teh sok rarudet, hulu teh sok pararanas. Nah, mungkin ini adalah kalimat sederhana gambaran dari film Smile ini. Kawan-kawan harus nonton film Smile karena selain teror-terornya yang bangsat, kalau menurut saya, juga ada beberapa penyadaran-penyadaran yang membuat kita berpikir ulang apa sebenarnya yang kita cari, sehingga kita mengorbankan jam-jam istirahat kita untuk terus bekerja seperti itu. Mungkin itu saja kawan-kawan yang bisa saya bahas dari film Smile ini. Silahkan like, komen, dan subscribe Langgam Pustaka TV, dan tunggu konten-konten pembahasan film di kolom sinema selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.